Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi teman-teman dengan saya, Purnada Jaya Negriku di channel kita, Ruang Diskusi Energi, Frekuensi, dan Vibrasi. Kita ngobrolin tentang keseharian kita ditinjau dari sudut pandang energi, frekuensi, dan vibrasi. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin tentang aktivasi 8 tombol rezeki. Ya tentu karena ini bahasanya panjang, nanti akan kita bagi-bagi ya penayangannya. Dan yang pertama nanti kita akan mulai dari tombol rezeki pertama. Jadi teman-teman, dalam agama yang saya anut, setidaknya ada 8 sebab turunnya rezeki pada manusia. Kedelapan sebab ini bekerja saling melengkapi, dan 8 sebab ini bekerja secara universal. Jadi artinya meskipun ini ada dalam kitab suci umat Islam, agama saya, ini merupakan hukum alam atau mekanisme alamiah sebab turunnya rezeki pada seseorang. Sehingga apapun keyakinan dan agama Anda, nilai-nilai universal ini juga tentu saja berlaku bagi Anda. Nah teman-teman, oke, kita mulai ya. Ketika Anda sedang terbelit masalah finansial atau masalah lainnya, janganlah menggunakan standar Anda dalam menilai Tuhan. Jangan menilai kekayaan Tuhan dengan kemiskinan pikiran Anda sendiri, dan jangan menilai keadilan Tuhan dengan ketidakadilan pikiran Anda sendiri. Karena apa? Karena Tuhan sedemikian adil sehingga semua makhluk yang ada di semesta ini sudah dijamin rezekinya. Nah, kita akan ulik ke-8 mekanisme atau tombol rezeki ini satu persatu. Ya, tentu saja dengan gaya bahasa saya ya. Oke, yang pertama adalah tombol rezeki semua makhluk. Jadi dalam surah Hud ayat 6, Allah Tuhan semesta alam menjelaskan bahwa tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. Artinya dalam paham saya ini berarti bahwa semua makhluk termasuk binatang, bakteri, kuman, virus dan sebagainya itu sudah disiapkan rezekinya. Nah, kalau binatang saja sudah disiapkan rezekinya, apalagi Anda, apalagi saya, apalagi kita yang telah ditetapkan sebagai ahsani takwim, sebagai makhluk yang paling sempurna, yang dengan kesempurnaan itu kemudian diamanahi sebagai khalifah atau pengatur di muka bumi ini. Nah, begitu adilnya Tuhan, maka setiap tugas yang diberikan selalu diiringi dengan perangkat, peraturan, pendukung agar yang ditugasi bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik. Salah satu perangkat yang mengikuti Anda adalah dunia seisinya ini ditundukkan untuk Anda. Nah, Anda bisa baca di surah Al-Jathiyah ayat 13. Artinya seperti ini. Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Nah, jadi teman-teman, selama kita hidup, sebenarnya kita sudah memegang mandat ini. Jadi bumi seisinya, langit dan bumi bahkan ditundukkan pada kita. Nah, jika seseorang tidak mampu mengusahakan rezekinya sendiri, maka Allah menggerakkan orang lain untuk mengantarkan rezekinya. Contohnya adalah orang gila, orang depresi, orang yang tengah mengalami masalah dengan mentalitasnya. Mereka kan jelas tidak mampu mengusahakan rezekinya sendiri kan? Lalu Allah menggerakkan orang lain untuk menolongnya, memberikan makanan, tempat berlindung, dan sebagainya. Penolong yang digunakan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya itu bisa jadi keluarganya, bisa jadi temannya, bisa jadi tetangganya, bisa jadi orang lain atau pemerintah, atau barangkali Anda salah satunya. Iya kan? Nah, dengan mekanisme ini ada sebuah belief yang perlu ditanamkan dalam diri kita, bahwa selama kita masih hidup maka Tuhan masih menjamin rezeki kita. Nah, belief ini akan melindungi kita dari keputusasaan saat kita sedang down dalam masalah rezeki. Saat kita percaya bahwa rezeki kita dijamin Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan tombol rezeki lainnya agar rezeki mengalir lancar. Kalau kita analogikan mekanisme bahwa semua makhluk telah dijamin rezekinya adalah tombol utama, ya, tombol utama rezekinya bahwa setiap makhluk itu dijamin rezekinya, maka tombol ini otomatis on ketika ada makhluk yang nongol di dunia ini.
Maka karena Anda sudah nongol di dunia ini, Anda sudah terlahir dari orang tua Anda, tombol utama ini otomatis aktif dan tidak pernah tidak aktif selama Anda masih hidup. Jadi kalau Anda merasa bahwa rezeki Anda berjalan lambat, maka bisa dipastikan bukan tombol utama ini yang bermasalah. Bisa jadi tombol-tombol lainnya yang belum diaktifasi. Nah, apa saja tombol-tombol lainnya itu kita akan bahas lebih lanjut di nanti materi berikutnya. Yang perlu diingat teman-teman, Anda harus pasang mindset ini dalam hidup Anda sekarang, bahwa selama Anda masih hidup, berarti tombol rezeki utama Anda itu sedang on. Perlu dimasukkan ke dalam bawah sadar Anda bahwa selama saya masih hidup, rezeki saya masih ada. Yang perlu saya lakukan adalah menjemput rezeki itu. Oke teman-teman, sesi ini cukup sampai di sini. Nah, kita akan lanjutkan di materi-materi berikutnya tentang aktivasi 8 tombol rezeki, karena hari ini sudah selesai kita membahas tentang aktivasi tombol utama rezeki. Nah, ini bahwa rezeki kita dijamin selama kita masih hidup. Kita akan nanti akan bahas tombol-tombol rezeki berikutnya. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan tombol berikutnya dalam suasana yang lebih baik, lebih bahagia, lebih sehat, lebih sejahtera, dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang sakit disembuhkan sakitnya, yang sedang rezekinya seret dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan rezeki Anda baik, hari Anda baik, dan masa depan Anda semua jauh lebih baik, dan Anda bisa melewati, kita semua bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan baik, dan rezeki kita terus berkelimpahan bagaimanapun caranya, karena rezekinya milik Allah, dan bagaimana cara membagikannya itu adalah hak prerogatif Allah. Yang perlu kita lakukan adalah meminta dan mengaktifkan tombol-tombol rezeki yang ada dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.